Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini ya, hari Kamis, ini di tanggal 31 Juli 2025. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya kerusakan pada mesin CNC bubut. Ini kebetulan di workshop kita ini untuk mesin CNC bubut ada yang mengalami kerusakan ya, error di bagian controllernya. Mungkin pada saat itu dijalankan ya, zero return itu terjadi alarm. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana alarmnya atau message-nya seperti apa. Biasanya nanti di situ ada petunjuknya atau message-nya yang harus kita pecahkan, yang harus kita artikan di bagian mana kerusakan itu terjadi. Nah, tapi kita lihat dulu merek apa mesin CNC bubut yang akan kita lihat atau akan kita perbaiki ya. Jadi kita akan perbaiki jika itu memungkinkan, jika itu bisa kita lakukan. Baik teman-teman semuanya, nanti kita lihat merek mesin bubut apa yang kita punya di workshop manufacturing ya, BLK Vokasi Training Center Kabupaten Cirebon ya, semoga ini mendapatkan perhatian juga ya, karena tidak mungkin bahwa mesin-mesin ini akan mengalami kerusakan ya. Jadi kalau ada kerusakan ya mau nggak mau si penanggung jawab workshop yang harus bertanggung jawab nih kenapa terjadi kerusakan. Makanya ini kita cari tahu, pecahkan dan bagaimana solusinya ya, karena perbaikan itu tidak hanya modal pengetahuan juga, tapi juga perlu anggaran atau cost untuk memperbaiki, untuk membeli spare part dan sebagainya ya. Jadi kita lihat apa message atau apa kerusakan yang terjadi di mesin CNC bubut. Yuk guys, kita lihat dulu mereknya seperti apa CNC bubut dan alarm message-nya. Oke. Nah, oke, baik, yang terjadi kerusakan ya, alarmnya adalah mesin CNC bubut yang ada di sebelah sana ya. Itu adalah mesin CNC bubut yang berwarna hijau ya guys ini. Jadi ini kita lihat alarmnya ya, ada di kontrol di sini GSK ini. Ini terjadi alarm, kodenya CNC alarm 6771. Yo, kelihatan kan? Mesin 0 point cannot be written because no 0 point position is established as axis X of equipment absolute encoder. Nah, jadi di situ nanti ada petunjuknya bagian mana yang kita perlu lihat, analisa ya, identifikasi kerusakan apa yang terjadi. Biasanya di sini akan berwarna kuning atau merah. Kalau kuning itu warning ya, perhatian. Tapi kalau merah itu udah alarm. Yuk kita lihat merek apa sih mesin bubut yang kita akan perbaiki ini ya guys ya. Lihat. Jadi kita tidak hanya menggunakan tapi juga harus bisa merawat dan memperbaiki. Ya itulah jadi fungsi sebagai operator atau pemrograman di mesin CNC bubut. Ya. Oke guys, kita lihat merek apa sih mesin CNC bubut ini. Ya. Kita lihat di samping di sini ada namanya ya nameplate ya. Jadi di sini adalah yang pembuatnya atau makernya ya, makernya adalah Wida Jaya Tama ya, Wida Jaya Tama. Kemudian ini brandingnya CNC Tool Room Lead ya, CNC Tool Room Lead. Jadi ini
makernya atau manufakturnya yaitu Dwida Jayatama, dan ini adalah merek mesinnya yaitu CNC Tool Room Lead ya. Ini kodenya DJT 2654. Nah, kemudian ini adalah nameplate-nya ya. Nameplate itu artinya adalah kapasitas mesin atau spesifikasi mesin ya. Ini modelnya kayak nomor mesin ya guys. Modelnya CK6150B 710000 atau ini nomor mesin. Kemudian maksimal swing diameter overbed. Jadi maksimal diameter yang bisa dikerjakan kapasitas mesinnya adalah 500 mm ya, atau diameter mungkin setengah meter ya, 500 mm ya, 500 mm ini cukup besar. Kemudian maksimal length of workpiece, jadi maksimal panjang daripada benda kerja workpiece ya, maksimal panjang daripada benda kerja yaitu 1000 mm atau 1 meter guys ya, paham ya. Jadi 1000 mm itu maksimal panjangnya atau 1 meter. Kemudian ini fase listriknya menggunakan 3 fase ya, menggunakan 3 fase. Kemudian protokol class-nya IP54 ya, ini mungkin untuk IP atau internet protokolnya atau jalur kabel penyambungan yang dihubungkan dengan komputer itu menggunakan protokol kelas IP54. Kemudian mesin numbernya 240616. Nah, ini baru nomor mesin guys. Jadi ini model mesin, kemudian ini adalah nomor mesin number. Kemudian voltase yang digunakan adalah 380 volt. Ya, frekuensinya 50 Hz, current atau arusnya adalah 16 ampere, kemudian powernya ya, jadi mesin ini dayanya yaitu 5,5 kW, jadi 5500 watt ya, powernya sangat besar sekali ya, karena motornya juga besar pastinya ya. Kemudian ini date of konstruksi, jadi tanggal konstruksi atau tanggal pembuatannya yaitu di bulan 5 2024 ya. Bulan Mei 2024 yaitu assembling atau perakitannya di PT ya. Jadi ini date of construction, jadi paham ya guys. Jadi kalau kita lihat spesifikasi mesin itu adanya di nameplate seperti ini oke guys. Nah, oke, baik, kita kembali ke alarm mesin. Kita lihat di alarm mesinnya yaitu kodenya ini guys, 6771 ya, alarm reason, alasan alarmnya atau kerusakannya yaitu X reference point is not set ya. Jadi sumbu X ini sepertinya tidak di set. The system cannot execute its reference point written. Jadi sistem ini tidak dapat mengeksekusi referensi point written atau poin daripada home atau rumahnya itu tidak terbaca. Referensi poinnya tidak terbaca guys. Nah, troubleshooting ya. Jadi setelah X electronic gear ratio, movement direction is the book normally, X axis is moved to the position present on the kita lihat ya. Jadi ini penyelesaiannya, mungkin solusinya guys ya. Jadi ini akan kita pecahkan nih, seperti apa sih ini alarm locknya. Nah, kalau kita lihat riwayatnya ya guys, jadi riwayatnya seperti ini. CNC alarm 671 ini pada tanggal 31 Juli jam 10 karena baru kita nyalakan hari ini. Nah, ini alarm dari
ngesek ya, kerusakan yang terjadi. Kemudian juga nah, di alarm info, ini alarm info ya guys, ada tombol alarm info, alarm lock, operator lock, walk lock. Nah, jadi ini guys, ini kita akan perbaiki, kita pecahkan ya, nanti pelan-pelan, secara pelan-pelan ya, semoga mesin ini dapat bisa berjalan kembali dengan normal guys. Nah, ini adalah mesin CNC ya, Harum gitu mereknya. Oke guys, seperti itu kira-kira ya, kita identifikasi dulu kerusakan di mesin ya. Jadi seperti itu kita identifikasi atau kita analisa kerusakan yang terjadi di mesin ini seperti apa, kemudian kita cari pemecahannya, kita cari solusinya. Nah, karena di sini udah ada petunjuknya ya, alarm nomor berapa, alasannya kenapa, dan solusinya apa. Nah, itu yang perlu kita harus pahami gitu ya. Nah, ini yang menentukan bagian mana yang memperbaiki seperti apa, harus paham ya. Jadi pelan-pelan akan kita cari tahu ini kerusakan-kerusakan di mesin. Mungkin itu aja guys ya, kita identifikasi dan kita analisa. Semoga mesin ini dapat bekerja dengan normal kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kompeten, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.